Everybody put your hands together like this. That's it. We're gonna have a good old church. Can I hear a little good time, please? Come on. Saudara-saudara yang terkasih, berikut kami akan sampaikan tata cara ibadah online bersama GBDI Tasikmalaya. Yang pertama, berdoalah senantiasa agar kita disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, persiapkan jasmani kita dengan baik dan benar. Yang ketiga, persiapkan handphone atau gadget lainnya beserta koneksi internet Anda untuk menikmati ibadah online via YouTube. Dan yang terakhir, ikuti ibadah online dengan hati yang bersungguh-sungguh ketika kita menyembah Tuhan. Dan selalu bersukacita ketika kita memuji Tuhan. Jemaat GBDI Tasikmalaya yang dikasihi Tuhan, dihimbau untuk tetap melaksanakan doa 10 malam penantian pencurahan Roh Kudus di rumah masing-masing selama 1 jam, setiap pukul 6 sore sampai 7 malam. Pokok doa yang akan didoakan bersama-sama adalah kesehatan dunia. Berikut beberapa poin yang menjadi pokok doa bersama. Yang pertama, pemulihan perekonomian bangsa Indonesia dan dunia. Yang kedua, pemulihan kesehatan bangsa Indonesia dan dunia. Yang ketiga, kesehatan pribadi dan keluarga. Dan yang keempat, kesehatan finansial pribadi dan keluarga. Bagi anak-anak remaja atau teens dan youth yang rindu untuk beribadah kembali, setiap hari Sabtu akan diadakan online youth service pukul 5 sore di channel YouTube GBDI Tasikmalaya. Mari ajak semua teman-teman kalian untuk beribadah bersama dengan kami. Kepada seluruh jemaat GBDI Tasikmalaya, dihimbau untuk tetap waspada akan penyebaran virus corona. Kami ingatkan kembali, sesuai dengan anjuran pemerintah Kota Tasikmalaya, bahwa jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika Anda bepergian ke tempat-tempat umum. Bagi jemaat yang sering melakukan kegiatan di luar rumah, khususnya pergi ke pasar, ada alternatif yang disediakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Kini, Pasar Cikurbuk bisa diakses secara online via aplikasi Tokopedia untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan kehidupan kita, hati kita saudara untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya.
haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan lagi, ya Tuhan, ya Tuhan,
ya Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang layak kami sembah, karena Engkau yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan. Amin, haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan. Oh sucilah, sucilah Tuhan. Katakan sama-sama, bumi, bumi penuh. Amin, haleluya. Oh haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuh, sekali lagi, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan. Oh, haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan. Sucilah, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah, oh sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh berada saat pagi hari ini. Kami boleh lagi datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh lagi akan memuji dan memuliakan, menyembah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik kami yang di tempat ini, di rumah ya Bapak. Bapak, jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan memberkati Tuhan, karena setiap segala pujian hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, haleluya, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Amin, haleluya, di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Amin, haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang 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 bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Katakan sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwasannya kasih setianya sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan-persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah persembahan kami menjadi korban yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah segala persembahan-persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi dengan penuh sukacita. Berkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Puji Tuhan, tiba saatnya kita siapkan lagi hati kita, kehidupan kita untuk kita menerima firman Tuhan. Hanya Yesuslah yang menjadi jawaban buat saudara dan saya. Kita mau minta kepada Tuhan selalu memegang tangan hidup kita. Karena kasih-Nya,
karena kemurahan yang luar biasa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita jangan takut, jangan gentar menghadapi hidup ini, karena Tuhan selalu ada dalam hidup ini. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Ayo bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena Engkau ada dalam kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak dapat jalan sendiri di dalam dunia ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami mohon biarlah Tuhan memegang tangan kami, supaya kami tidak jatuh Tuhan, tidak tersesat di dalam dunia ini ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih.
dengan iman. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi katakan sama-sama, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Oh, di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku, Engkau alasan, Engkau alasan selamatku, Engkau alasan, Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, kembali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, kami boleh ada saat ini semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan Tuhan Yesus menyiapkan hati kami, kehidupan kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan mau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu penuh kuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami menghadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, agar kami layak untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Di tanggal 24 Mei 2020. Saya mau membagikan berkat kepada saudara-saudara sekalian, dan tema yang akan diangkat adalah ketaatan, atau lebih dikenal dengan obedience. Ketaatan adalah pelajaran pertama di dalam satu kehidupan. Ketaatan adalah pelajaran yang begitu mendasar di dalam satu kehidupan. Firman Tuhan saya akan buka, mari kita buka sama-sama bersama dengan saudara yang ada di rumah. Di dalam Kejadian Fatsalnya yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17. Saudara bisa baca, saudara bisa buka Kejadian Fatsalnya yang kedua, ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kenapa saya sebut pelajaran pertama dalam kehidupan? Karena mempunyai dua alasan. Yang pertama, saya akan bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Karena ketaatan adalah pelajaran pertama yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada Adam. Setelah dia membentuknya, lalu perintah pertama kepada Adam adalah ketaatan.
Allah berkata semua pohon, semua binatang, semua yang ada di dalam Taman Eden boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang tidak boleh kamu makan. Bila engkau makan, maka kamu akan mati. Pada hari itu Allah memberikan batasan-batasan aturan yang sangat jelas. Meskipun hanya 2 ayat yang kita sama-sama lihat, tetapi sangat jelas dan untuk kita mempertahankan kehidupan, kemerdekaan yang kita miliki dalam mengelola kehendak bebas yang menjadikan kita supaya serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang pertama. Yang pertama adalah ketaatan, adalah pelajaran pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia pertama, yaitu Adam. Setelah membentuknya, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 yang tadi kita baca. Dan poin yang kedua, ada satu pewahyuan terulang dalam kehidupan baru yang ada di bumi ini, terutama pengalaman kita sebagai orang tua. Memberikan batasan-batasan, peraturan-peraturan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Sebagai contoh, kita punya anak, kita mengajarkan kalau misalnya anak itu memegang pisau, anak umur 4 atau 3 tahun memegang pisau, lalu mamahnya berkata, "Nak, pisau ini tidak boleh kamu pegang." Mungkin anak itu bertanya, "Ada apa? Kenapa mah nggak boleh dipegang? Kenapa mama boleh pegang pisau? Saya setiap hari melihat pisau itu dipakai oleh mama untuk memotong, mengiris dan lain sebagainya untuk memasak." Lalu mama itu berkata, sang ibu berkata bahwa pisau ini berguna untuk yang pada tempatnya. Ketika pisau itu dipegang oleh tangan yang salah, yaitu oleh kamu, maka pisau itu akan membuat luka kepada jarimu atau melukai orang lain. Dan ada batasan-batasan. Orang tua memberikan batasan peraturan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Dan tidak selamanya anak itu selalu tidak bolehkan atau tidak diperbolehkan untuk memegang pisau. Ada saatnya, ketika nanti sudah besar, tahu fungsi pisau itu, untuk memotong, untuk mengiris, untuk mengupas, dan lain sebagainya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kata-kata tidak boleh, kata-kata yang pertama yang kita ajarkan kepada anak kita. Dan sejak kecil kita harus mengajarkan ketaatan kepada anak-anak kita. Pada saat seorang anak tidak belajar dan menghormati, mentaati batasan di masa kecilnya, maka tidak akan ada sesuatu yang bisa memagari, membendungnya pada saat dia dewasa. Itu sebabnya penting sekali ketika kita belajar tentang ketaatan, saudara. Ketaatan adalah suatu atau sebuah proses yang harus kita pelajari, kita tekuni di dalam hidup kita. Tantangan yang kita hadapi sekarang, terutama masa-masa pandemi ini, di mana banyak sekali masa-masa yang sukar, adalah begitu banyak orang-orang yang tidak peduli akan hal ini. Di saat Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan kita kebebasan. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, semua boleh kamu makan. Itu berarti apa? Allah memberikan kebebasan bagi saudara dan saya.
Tetapi ada batasan. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dan ada batasan-batasan yang boleh kita lakukan. Dan yang kita ketahui sekarang, saudara, negara, dunia penuh dengan orang-orang yang punya pengertian, yang banyak sekali mempunyai pengertian-pengertian yang baru. Oh, boleh keluar. Oh, boleh di luar sana. Asal pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tidak boleh berjabat tangan, nanti takut menulari dan lain sebagainya. Itu salah satu ketaatan-ketaatan yang harus kita lakukan, harus kita taati. Kita tahu bahwa banyak negara-negara yang berhasil memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena mempunyai pengertian, masyarakat yang mempunyai pengertian, mempunyai ketaatan yang luar biasa. Sebaliknya banyak negara juga yang dipenuhi dengan masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak berhasil memutus COVID-19 ini atau mata rantai penyebaran pandemi ini. Akan ada masalah yang terjadi ketika kita tidak punya ketaatan. Masalah yang terjadi, masalah-masalah baru yang terjadi, begitu juga di dalam kekristenan. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Dan saya menemukan ada beberapa banyak pelajaran-pelajaran yang mengenai ketaatan. Salah satunya yang saya akan angkat adalah ketaatan membangun dasar kehidupan seseorang karena pada dasarnya manusia tidak suka didikte atau dikasih tahu. Sekarang sudah dapat melihat banyak sekali orang-orang yang membangkang. Banyak sekali orang-orang yang tidak taat dengan peraturan. Banyak sekali orang-orang yang melawan petugas. Kalau kita melihat di televisi, kita melihat di berita-berita. Waduh, banyak sekali, saudara. Ketaatan membangun dasar kehidupan. Ketaatan akan membangun dasar kehidupan yang kokoh, kehidupan yang begitu luar biasa dan memampukan kita untuk membangun karakter dan nilai-nilai kehidupan di atasnya. Kita buka di dalam Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ketaatan ini? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27 berkata apa? Kemudian turunlah hujan. Lalu apa dikatakan? Dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Adam adalah salah satu contoh manusia yang dari ketidaktaatan. Dan akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Yang harus kita hidup jalani sampai sekarang. Gara-gara Adam kita susah. Gara-gara Adam yang tidak taat kepada firman daripada Tuhan, ada konsekuensinya. Saudara, kemalangan kadangkala akan adalah manifestasi konsekuensi daripada ketidaktaatan kita. Kemalangan dan bukan hukuman dari Tuhan. Bukan hukuman dari Allah pencipta segala sesuatu. Ketaatan yang saya katakan tadi adalah membangun dasar kehidupan supaya apa? Supaya kita kokoh di dalamnya. Kokoh. Sekarang susah mencari orang-orang yang kuat.
Sekarang banyak kalau kita ketemu di mana-mana saja karena semua merasakan efek daripada penyakit ini. Pandemi yang luar biasa. Saya pernah membaca satu artikel bahwa ada di Amerika Utara negara yang paling banyak korban COVID-19. Dan di dalam satu hari bisa ada 5.000 orang yang meninggal. Dan akibatnya begitu banyak jenazah yang tidak bisa dimakamkan. Ini konsekuensi dari yang bisa terjadi di saat kita tidak taat akan aturan yang ada. Sama dengan keadaan bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan bahkan sampai menyebut bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Dan ini yang Tuhan harus memberikan perintah-perintah, ketetapan-ketetapan kepada bangsa Israel melalui Musa. Sudah dapat bayangkan, melihat bagaimana luar biasanya arti dari ketaatan itu. Tuhan memberikan perintah, ketetapan kepada bangsa Israel, menarik sekali di dalam ayat ini. Kita sama-sama lihat di dalam Ulangan 5 ayat 31. Ulangan 5 ayat 31 berkata, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya apa? Mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ulangan 5 ayat 31. Tuhan memberikan perintah ketetapan bagi bangsa Israel melalui Musa. Melalui Musa ada peraturan. Dikatakan ada peraturan, ada perintah, ada ketetapan dan peraturan. Dan sudah dapat lihat banyak ketidaktaatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel. Kita sama-sama lihat apa yang Tuhan mau berikan kepada kita pada pagi hari ini. Ketaatan adalah dasar yang perlu dibangun sebelum kita membangun nilai-nilai kehidupan dan karakter yang baik dalam kehidupan. Itu ketaatan. Ketaatan dasar yang perlu dibangun. Kalau saudara melihat satu kata taat terdiri dari 4 huruf. T-A-A-T. Saudara baca dari belakang pun saudara akan ketemukan kata taat. Saudara baca dari depan atau alias dari kiri ke kanan, saudara akan ketemukan kata itu, yaitu kata taat. T-A-A-T. Taat. Selalu taat. Mau dibulak-balik bacanya tetap aja maknanya taat, ketaatan. Dan apa yang saudara-saudara dapatkan? Ketaatan adalah dasar yang perlu dibangun. Tanpa ketaatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Poin yang bagus daripada ketaatan adalah kekuatan seorang manusia dapat dinilai melalui tingkat ketaatan yang terbentuk dalam dirinya. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa melakukan jenjang pendidikan dari S1, S2 sampai doktoral. Itu karena apa? Karena mereka taat. Kekuatan seorang individu dapat dinilai melalui tingkat kepatuhan yang terbentuk di dalam dirinya. Prinsip ini berlaku untuk sebuah masyarakat. Kita bermasyarakat, kita bersosial, kita berbangsa. Kita bicara tentang bahwa tingkat hormat, pengertian, kasih, pengendalian diri,
seseorang, termasuk juga tingkat pengendalian diri yang tidak bisa terbentuk jika mereka tidak secara progresif, terus-menerus membangun ketaatan di masa mudanya. Ketaatan itu penting, saudara. Ketaatan ini penting. Dan ketaatan yang terakhir, ketaatan akan membuahkan satu sikap saling menghormati. Ketaatan adalah buah dari sikap saling menghormati. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Dan panjang umurmu di bumi. Itu firman Tuhan yang katakan. Ketaatan dan hormat adalah komponen yang tidak bisa terpisahkan. Pada saat kita belajar untuk taat dan menghormati otoritas yang ada di atas kita. Bukan hanya dasar kehidupan dari kekuatan yang terbangun dari rasa yang terbangun dalam kehidupan, tetapi juga manifestasi salah satu bentuk pengungkapan dari rasa hormat dan akan membuat kita menjadi orang-orang yang terhormat. Orang banyak yang menghormati kita. Karena apa? Karena kita taat terhadap otoritas yang ada di atas kita. Banyak mungkin orang-orang yang berkata, aduh saya tidak dihormati di mana-mana, saya dianggap remeh. Karena apa? Mungkin kita tidak taat kepada otoritas yang di atas kita. Dan ini kuncinya. Ketaatan adalah perintah saling menghormati. Di dalam kita sama-sama lihat bahwa yang di dalam Kolose pasalnya yang keempat. Kolose pasal 4 ayat yang pertama. Kolose pasal 4 ayat yang pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi apa? Otoritasnya bukan hanya untuk pekerja-pekerja yang rendahan saja. Untuk karyawan, tetapi untuk semua. Tuan-tuan, firman Tuhan katakan. Yang punya perusahaan, yang punya usaha. Berlakulah adil dan jujur kepada hambamu. Hamba-hambamu karena apa? Karena si Tuhan itu juga punya otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan yang ada di dalam sorga. Kita menghormati otoritas di atas kita karena kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita mengatakan bahwa aku cinta Yesus, aku cinta Tuhan, aku menghormati Tuhan, aku taat kepada Tuhan, tetapi terhadap otoritas di atas kita saja kita tidak taat, tidak menghormati. Dan kita selalu lihat, kunci kesuksesan adalah taat. Tuhan yang kepadanya perlu dan ditaati. Kita bisa melihat bahwa kita juga bisa menghormati otoritas yang ada di atas kita. Seseorang yang mampu memimpin dengan rasa adil, maka ada kekokohan, maka ada kekuatan yang selalu ada dalam kepemimpinannya. Dan hal ini berlaku untuk setiap pemimpin. Baik dalam perusahaan, pemerintahan, baik dalam pelayanan, maupun dalam pemimpin yang terkecil sekalipun, yaitu di dalam rumah tangga. Seorang suami yang memimpin dengan penuh ketaatan kepada otoritas di atasnya, itu Allah.
Tuhan yang perlu ditaati. Dan ketaatan juga membawa kehidupan, kelimpahan, dan tujuan hidup dalam kehidupan. Kalau saudara ditanya pada pagi hari ini, saudara mau diberkati oleh Tuhan, maka semua saya yakin dan percaya yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, pasti saudara katakan, saya mau diberkati oleh Tuhan. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Ingat, ketaatan akan membawa kehidupan yang berkelimpahan. Ketaatan akan membawa kehidupan yang berkelimpahan. Sebagai ayatnya di dalam Ulangan 5 ayat 33. Ulangan Fatsalnya yang kelima ayat 33. Berkata apa? Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Ingat. Jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Karena sekarang banyak orang yang punya jalan sendiri, bukan diperintahkan oleh Tuhan, membuat jalan sendiri. Ini dikatakan firman Tuhan dengan jelas, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Tapi Pak Pendeta, sekarang susah cari uang. Firman Tuhan haruslah kamu jalani. Tapi Pak Pendeta, saya sudah kehilangan pekerjaan. Firman Tuhan katakan haruslah kamu jalani. Saya sudah nggak punya uang lagi, saya sudah tidak bisa cari makan lagi. Firman Tuhan katakan haruslah kamu jalani. Supaya apa? Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Inilah firman Tuhan kepada bangsa Israel. Pada saat mereka akan masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita akan mendapatkan kehidupan, kelimpahan, perkenanan Tuhan. Dan menggenapi rencana Tuhan bagi kita. Di saat kita melangkah dalam ketaatan. Ingat saudara. Ketaatan adalah kunci segala sesuatu. Ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, tetapi kita tidak taat, sama juga bohong. Percuma saudara. Ketika kita datang mau menjadi orang Kristen hanya pengen diberkati oleh Tuhan, sama juga bohong. Nggak taat. Firman Tuhan katakan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu. Tapi Tuhan, sekarang saya sudah sibuk. Tuhan, saya nggak bisa taat lagi Tuhan. Karena begitu banyak himpitan, tantangan, percobaan. Firman Tuhan katakan haruslah kamu jalani. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, jalani ketaatan. Di saat kita melangkah dengan ketaatan. Saya berharap kita semua bisa melihat bahwa di saat kita bisa belajar untuk mengelola ketaatan itu. Firman Tuhan berikan kebebasan saudara. Dari yang tadi ayat pokok kita yang kita baca bersama-sama. Semua tanaman, semua pohon bisa kau makan buahnya kecuali satu. Itu ketaatan manusia diuji. Ketaatan dan iman harus kita kelola. Oleh karena itu maka kita bisa mengembangkan nilai-nilai yang baik. Dan bisa menolong kita untuk menghidupi kehidupan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Ingat saudara, ini bukan masanya untuk tidak taat. Ini bukan masanya untuk mengasihani diri. Tetapi firman Tuhan katakan, jalani yang Tuhan sudah berikan. Jalani yang Tuhan sudah berikan. Saya akan tutup dengan kisah daripada Nuh.
Saat menghadapi keadaan berat, belum pernah ada sebelumnya, dia harus membangun sebuah kapal yang besar, yang lebih tepat disebut bahtera. Dan dia harus bangun dengan kerangka transportasi, kerangka yang luar biasa, panjang, lebar, tinggi. Harus pakai kayu ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau saudara melihat cerita atau kisah Nuh untuk menghadapi keadaan banjir yang Tuhan firmankan, padahal Nuh katakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan ditaruhnya di atas gunung. Dan apa yang dikatakan, Nuh mengerjakan bahtera itu sampai pada akhirnya bahtera itu selesai. Apakah hujan turun? Belum. Hujan belum turun. Nah, ini dikatakan diperlukan ketaatan dan iman yang luar biasa untuk Nuh mendapatkan bisa melakukan perintah daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Nuh tidak baru belajar untuk patuh dan taat kepada Tuhan Allah. Saat momen itu Tuhan memberikan perintah untuk buat bahtera, dan saya yakin kepatuhan dan ketaatan yang ada dalam hidup Nuh sudah terbangun dalam waktu yang cukup lama. Tidak ada instan. Karena sekarang orang zaman sekarang senangnya instan. Baru masuk gereja 2 bulan langsung diberkati oleh Tuhan. Baru masuk gereja 1 bulan langsung bisa berbahasa roh. Baru masuk gereja 2 minggu sudah bisa menari-nari dalam roh. Itu bukan instan. Itu sesat, saudara. Ketaatan yang benar-benar di dalam kehidupannya sama seperti kisah daripada Nuh. Dan saya tahu bahwa banyak di antara kita yang perlu terobosan pada akhir-akhir ini. Tapi mungkin hari ini adalah hari yang tepat bagi kita untuk merenungkan sendiri. Apakah selama ini kita taat dan setia akan hal-hal yang kecil. Kita berdoa buat bangsa, buat dunia. Yang tekun, dan kita tekun membangun ketaatan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat ada tantangan yang lebih besar datang, kita punya tingkat ketaatan dan kepatuhan yang sama. Itu dalam kisah Nuh. Kisah Abraham. Dia mempunyai ketaatan yang luar biasa. Dia mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, untuk dijadikan korban bagi Allah. Taat, penuh iman. Kita sama-sama lihat. Ketaatan adalah kunci kesuksesan kita. Tujuan Tuhan bukan untuk menyengsarakan umat-umatnya. Tetapi Tuhan memberikan ketaatan, kepatuhan agar kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mempunyai masa depan yang cerah. Hidup dalam kelimpahan. Dan mempunyai tujuan hidup di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati pada kita semua. Supaya di masa-masa sulit ini, ada yang berprediksi bulan depan, bulan Juni akan berlalu. Ada yang berprediksi bulan Juli, ada yang berprediksi nanti akhir tahun dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita taat, kita patuh, kita beriman kepada Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan akan menolong dan memberkati kepada kita semua. Ini adalah yang membuat kepada kita menjadi kuat. Menjadi kuat. Karena ada Yesus. Ada Yesus. Kemarin hari Kamis kita rayakan atau kita peringati kenaikan Yesus ke sorga. Dan nanti minggu depan kita akan memperingati tercurahnya
Roh Kudus di atas muka bumi ini. Yang disebut hari ke-50 yaitu hari Pentakosta. Firman Tuhan katakan tunggu di kamar loteng sampai Roh Kudus turun. Dan itu adalah ketaatan. Ketaatan akan membawa kehidupan berkelimpahan dan tujuan hidup di dalam kehidupan. Tujuan hidup saudara apa? Pada pagi hari ini. Ketika tujuan kita adalah ketaatan dan mentaati setiap firman daripada Tuhan. Maka kita akan memperoleh masa depan yang luar biasa. Saya undang singers musik naik ke atas. Saya tergerak untuk menyanyikan lagu yang tadi refnya saja. Yesus pegang erat tanganku. Karena kita tahu bahwa tanpa kita memegang tangan daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tanpa kita memegang tangan Tuhan, karena ini adalah alasan kita hidup. Karena ini adalah alasan manusia hidup. Ketika badai menerpa, ketika badai percobaan, sakit penyakit mungkin menimpa kehidupan kita. Kita tahu ada Yesus yang memegang erat tangan kita. Saudara berdoa untuk permasalahan saudara pada pagi hari ini. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi tantanganmu pada pagi hari ini? Katakan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saudara, kita berseru hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Roh Kudus akan selalu memampukan kita untuk menikmati hari-hari ini. Meskipun secara manusia kita mungkin menderita, mungkin kita dalam sakit penyakit, atau mungkin kita di dalam kesusahan secara finansial. Saudara katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus jangan tinggalkan aku. Itu akan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan selalu memegang tangan kita. Ketika kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Tetapi tangan Tuhan selalu membangkitkan kita. Dan kita tahu, ketika kita beriman, taat, maka kita akan melihat satu buah yang luar biasa. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku,
Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa di dalam surga, kami tahu kami yang ada di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah online. Kami satukan hati kami di dalam doa bahwa Yesus selalu pegang tangan kami. Ajar untuk kami selalu taat dan melakukan firman Tuhan supaya hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan. Diberikan kekuatan. Yang sakit boleh dapat satu kesembuhan, yang lemah boleh dapat satu kekuatan, yang di dalam duka boleh dapat satu sukacita, yang di dalam permasalahan boleh dapat satu jalan keluar. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami ada bersama-sama. Dan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Firman-Mu sekiranya tertanam dalam setiap hidup daripada anak-anak-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kiranya firman-Mu tertanam di setiap hati anak-anak-Mu dan membuat kami berbuah banyak. Dan kami bisa jadi berkat dimanapun kami berada. Memberkati mata pencaharian setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, mungkin dalam masa-masa yang sulit. Kami mau menggunakan iman kami. Supaya kami jadi berkat dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Sucikan persembahan kami. Sucikan korban-korban kami supaya kami dapat memberi dengan penuh sukacita. Dan kami dapat melihat bahwa ketika kami memberi kami akan diberkati lebih lagi. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini doa setiap sore masih tetap berjalan. Mulai dari Kamis kemarin sampai hari Minggu depan. Dan pokok-pokok doa nanti saudara bisa doakan tentang kesehatan dunia. Kesehatan dunia akan mempengaruhi kesehatan perekonomian dan akan mempengaruhi kesehatan rumah tangga saudara, finansial saudara. Dan saudara doakan itu semua. Jadi pokok doanya mungkin hanya satu saja, kesehatan dunia. Supaya Tuhan pulihkan. Kita berada di akhir zaman. Dan Tuhan memegang alat penampi, Tuhan akan memegang alat untuk memfilter mana yang benar-benar anak-anak Tuhan. Mana yang cuman orang-orang Kristen musiman. Jadi saudara berdoa terus selama 10 malam, saudara berdoa di rumah dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. 1 jam kita berdoa. Meminta supaya Roh Kudus selalu memegang tangan kita. Memampukan di dalam segala perkara. Saya juga pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Minggu lalu saya dikejutkan dengan tayangan YouTube di akhir ibadah online dengan ucapan-ucapan ulang tahun
kepada saya pribadi, kiranya Tuhan yang memberkati kepada saudara-saudara sekalian. Doa-doa saudara begitu luar biasa bagi saya pribadi, bagi kami sekeluarga, bagi pelayan-pelayan. Doakan terus supaya Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong kepada kita semua. Saudara juga, saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah mentransfer dengan setia, dengan taat, penuh kasih setiap minggu. Ini semua untuk digunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kelangsungan pelayanan setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda semua korban persembahan saudara, baik yang ditransfer, baik yang diantarkan langsung ke gereja. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akhiri ibadah pagi ini. Kita akan nyanyikan lagu Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadaku, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang terima berkat ini berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.